Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini saya berdiri di sini dan teman kelompok saya ingin mempresentasikan tentang public speaking yang beranggota 6 orang, yaitu Andre Julianto, Angel Kristiani, saya sendiri, Clarissa Tan, Trifonia Kristi, Helen Cynthia, Heliana Leoniu. Pada pembacaan pertama, saya akan serahkan kepada Grace. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Bernard Bernstein, seorang sosiolog sekaligus ilmuwan perilaku asal Amerika Serikat, Bernard Bernstein mengatakan bahwa komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan atau emosi dengan menggunakan simbol, kata, gambar, dan media lainnya. Theodore M. Newton. Sedangkan menurut profesor, penulis dan psikologi sosial asal Amerika Serikat bernama Theodore M. Newton mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif dari penyampaian ke penerimanya. Gerald L. Miller. Terakhir, menurut Gerald L. Miller, yang merupakan profesor Amerika Serikat di bidang komunikasi, mengatakan bahwa sebuah komunikasi dapat terjadi ketika seseorang menyampaikan pesan ke penerima dengan tujuan untuk mempengaruhi si penerima pesan tersebut. Harold Edel Larson. Dalam buku Profesor dari Mulyana, Harold Edel Larson menerangkan bahwa komunikasi adalah proses menjelaskan siapa, mengatakan apa dengan menggunakan saluran apa, pada siapa, dan dengan akibat atau hasil apa. Eva M. Robert. Teori komunikasi menurut Eva M. Robert adalah sebagai sebuah proses pengalihan ide dari sumber kepada penerima yang memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku dari penerima. Eva M. Robert merupakan pengertian komunikasi ini sebagai sebuah transformasi ide. Komunikasi yang efektif dalam dunia kerja yaitu sebagai berikut. 1. Menjadi pendengar yang baik. Cara melakukan komunikasi efektif yang pertama adalah dengan mencoba menjadi seorang pendengar yang baik. Meskipun terdengar mudah, tapi masih banyak orang yang cukup kesulitan untuk melakukannya. 2. Perhatikan bahasa tubuh. Berkomunikasi bukan hanya dengan berbicara atau mendengarkan semata. Bahasa tubuh pun menjadi media dalam berkomunikasi. Misalnya, supaya bisa terlihat lebih percaya diri, sebaik jangan membungkuk saat berbicara. Selain itu, pertahankan kontak mata dengan lawan bicara. 3. Sampaikanlah pesan dengan efektif saat berkomunikasi. Penyampaian pesan yang efektif juga sangat perlu diperhatikan agar lawan bicara bisa mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Baik itu diucapkan secara langsung atau mengirim pesan lewat teks. 4. Tunjukkan kesan ramah kepada lawan bicara. Menunjukkan kesan ramah kepada orang yang kita ajak bicara juga akan membuatnya merasa lebih nyaman saat berkomunikasi dengan kita. 5. Fleksibel saat berkomunikasi. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Jadi perbedaan karakter tersebut harus kamu pahami karena akan mempengaruhi dalam melakukan komunikasi yang efektif dengannya. 6. Tegas, jujur, dan terbuka. Ketegasan dapat menghasilkan komunikasi yang lebih jelas dan membantu kamu dalam meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan mengambil keputusan. 7. Menghindari konflik. Kehadiran konflik dapat membuat situasi bekerja menjadi canggung dan tidak nyaman. Hal tersebut dapat terjadi apabila timbulnya kesalahpahaman ataupun kesalahan dalam mengucapkan kata dapat menyinggung orang lain. 8. Mendengarkan lawan bicara. Dapat berkomunikasi, kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat. Namun, bukan berarti kita tidak membiarkan lawan bicara untuk mengutarakan pendapatnya. Terkadang, mendengarkan lawan bicara juga penting. 9. Mengajukan pertanyaan. Komunikasi yang efektif juga memerlukan tanggapan dari pihak lain. Pernyataan yang telah disampaikan oleh lawan bicara membutuhkan tanggapan. Bisa dengan mengajukan pertanyaan. Jika terdapat pertanyaan tidak mengerti atau mengutarakan tanggapan Anda. 3. Bentuk-bentuk komunikasi. 1. Komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication.
Bentuk komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Terjadinya proses di sini karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap suatu objek yang diamatinya atau terbesit dalam dirinya. Objek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman, fakta mengandung arti bagi manusia, baik yang terjadi di luar maupun di dalam diri sendiri orang. Melalui komunikasi intuitif tadi, kita berbicara dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri tentang ini dan itu, mempertimbangkan keputusan yang akan diambil dan menyiapkan pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. 2. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Joseph A. DeVito mengintimasikan komunikasi antar pribadi sebagai the process of sending and receiving messages between two persons, or a small group of persons with strong effects and strong cognitive ability. Jadi proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang, atau internet sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik benar. Dibandingkan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antar pribadi dinilai paling efektif dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikasi, karena efek atau timbal balik yang ditimbulkan dari proses komunikasi tersebut dapat langsung dirasakan. Komunikasi publik atau public communication. Komunikasi publik merupakan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Dalam bentuk komunikasi publik, penyampaian pesan secara berlangsung dapat diidentifikasikan siapa yang berbicara dan siapa pendengarnya. Interaksi antara sumber dan penerima sangat terbatas, sehingga tanggapan balik juga terbatas. Hal ini disebabkan karena waktu yang digunakan sangat terbatas dan jumlah khalayak relatif besar. Sumber seringkali tidak dapat mengidentifikasikan satu persatu pendengarnya. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi publik tidak berlangsung secara spontanitas, tetapi terencana dan dipersiapkan lebih awal. Bentuk komunikasi publik biasanya dipenuhi dalam berbagai aktivitas seperti kuliah umum, khotbah, rapat akbar, pengarahan ceramah, dan semacamnya. 4. Komunikasi massal atau mass communication. Komunikasi massal adalah komunikasi yang digunakan melalui media massa modern yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditunjukkan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Dalam bentuk komunikasi ini lazimnya media massa modern menunjukkan seluruh sistem di mana pesan-pesan diproduksikan, dipilih, disiarkan, diterima, dan ditanggapi. Seorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada ribuan pribadi berbeda pada saat yang sama tidak akan bisa menyesuaikan harapannya untuk memperoleh tanggapan mereka secara pribadi. Suatu pendekatan yang bisa merendahkan kelompok lainnya. Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan, dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan media. Melakukan kegiatan komunikasi massa lebih suka daripada komunikasi antar pribadi. 4. Public speaking profesional. Cara meningkatkan skill public speaking yang profesional tampil di depan umum bukanlah perkara mudah bagi sebagian orang. Bahkan, situs Best College bilang hanya 10% orang di Amerika Serikat yang menguasai skill komunikasi yang satu ini. Maka, ini dia beberapa tips meningkatkan skill public speaking yang bisa kamu coba. 1. Pelajari tokoh public speaking sepanutanmu. Untuk langkah awal meningkatkan skill public speaking, tak perlu muluk-muluk dulu. Kau bisa mulai dengan menonton tokoh public speaking favorit
Perhatikan cara mereka berbicara. Cepat lambatnya amati bahasa tubuhnya juga. Lihat cara mereka menguasai panggung. 2. Latihan berbicara setiap kali. Walaupun setiap hari kita berbicara dengan orang, berlatih bicara khusus untuk di depan umum untuk berbeda. Cobalah mengulangi materi yang hendak kamu bawakan setiap harinya. Saat kamu benar-benar paham dan menguasainya, maka akan jadi lebih nyaman dan percaya diri. 3. Pelatih vokal dan pernapasan. Selain mempelajari materi yang kamu bawakan, penting juga untuk melatih vokal dan pernapasan. Pasalnya, ketika kamu merasa gugup berada di atas panggung, ada kecenderungan kamu berbicara jadi lebih cepat. Untuk mencegah itu, kamu bisa berlatih pernapasan perut agar lebih tenang. Dengan begitu, kamu bisa menyampaikan maksudmu dengan lebih santai. Kamu bisa melakukan hal ini juga sebelum naik ke panggung. Latihan pernapasan perut bisa membantu kamu bisa menjadi lebih tenang. Kenali audiens. Saat ngobrol dan berbicara dengan sekelompok teman, kamu pasti tidak akan cukup. Jadi apa yang membedakan situasi tersebut dengan public speaking? Nah, inilah yang dimaksud dalam memahami dan mengenali audiens. Hal ini akan meningkatkan skill public speaking. Seperti yang ditulis oleh Harvard Division of Continuous Education, memahami siapa audiensmu akan membantu kamu menemukan diksi yang tepat, sejauh mana informasi yang akan kamu bagi, tahu cara terhubung dengan mereka. 5. Menambah visual, humor, atau cerita ke dalam materi. Ada berbagai elemen yang bisa kamu tambahkan saat kamu berbicara di depan publik. Nah, elemen-elemen inilah yang bisa membantu kamu meningkatkan skill public speaking. Jadi, kamu juga bisa mendapatkan perhatian di audiens. Bukan hanya membuat presentasi semakin menarik, elemen visual atau analogi cerita juga bisa membantumu menyampaikan maksud dengan jelas. Minta feedback sebelum tampil. Setelah kamu mempersiapkan materi dan mempelajari body language yang baik, ini saatnya kamu melakukan blending acting. Maksudnya, undang beberapa teman dekat dan minta mereka jadi audiens pertamamu saat membawa materi. Kamu juga bisa merekam sesi latihan tersebut untuk ditonton ulang nanti. Minta kritik dan saran dari mereka agar kamu tahu apa yang saja yang harus diperbaiki saat benar-benar berbicara di depan publik. 7. Ikut kelas. Salah satu cara paling itu untuk meningkatkan skill public speaking adalah dengan mengikuti kelas-kelas public speaking, baik secara online atau offline. Lewat kursus semacam ini, kamu bisa bertemu dan berdiskusi dengan sesama profesional yang bisa membagi keluh kesah serta semangat. Itulah 7 cara meningkatkan skill public speaking yang membantumu jadi tidak gugup. Rasa gugup yang muncul saat hendak berbicara di depan publik itu sangat normal terjadi. Malah, hal ini justru bisa membantu kamu mempersiapkan diri lebih baik karena ada keinginan menampilkan yang terbaik pula. Jadi, materi tersebut sudah selesai. Saya akan menyatakan siapa-siapa saja yang akan menjadi MC yang membacakan pidato. MC atau pembawa acara Angel Kristiani, saya sendiri. Presenter lingkungan sekolah Meriana Leonitiu. Pidato merokok Helen Cynthia. Pidato narkoba Grace Trifonia Christy. Ceramah bullying Andri Julianto. Dan ceramah dampak penggunaan gadget Clarissa Head. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, saya Angel Kristiani dari 11 Akuntansi 1 sebagai moderator akan memandu kegiatan public speaking.
Topik yang akan dibicarakan ada 5, yaitu lingkungan sekolah, merokok, narkoba, bullying, dan dampak penggunaan gadget. Susunan kegiatan public speaking dimulai dari pembukaan, penyajian materi, penutup. Lalu penyajian materi pertama yang mengenai lingkungan sekolah kepada Meriana selaku penyampaian materi. SMKN 1 Mempawah Hilir adalah salah satu sekolah pendidikan dengan jenjang SMK dan berada di Mempawah Hilir. Sekolah ini di lingkungannya terdapat peraturan seperti tidak boleh merokok, narkoba, membuli, dan juga tidak boleh memakai gadget di saat jam pelajaran dimulai. Dan juga masih ada banyak lainnya. Di lingkungan sekolah biasanya terdapat kasus-kasus yang tidak baik. Maka oleh karena itu terdapatlah peraturan sekolah. Di lingkungan sekolah terdapat peraturan seperti tidak boleh merokok, narkoba, membuli, dan juga di sekolah ini tidak boleh memakai gadget di saat jam pelajaran dimulai. Sama dengan halnya sekolah lain. Adanya peraturan seperti tidak boleh merokok, membuli, dan juga tidak boleh memakai gadget pada saat jam pelajaran, karena dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, materi kedua yang mengenai merokok kepada Helen yang menyampaikan materi. Yang kita ketahui, banyak orang yang telah kecanduan merokok dan merasa dampak bahaya aktivitas merokok tersebut. Salah satu dampak serius merokok adalah gangguan sistem sirkulasi darah yang memicu penyakit jantung. Walaupun sudah banyak peraturan daerah yang ada dan sudah banyak tentang misalnya larangan merokok di tempat umum, tapi tidak sedikit pula para perokok tidak mentaati peraturan tersebut. Kita sebagai masyarakat yang baik dan juga peduli orang lain maupun diri sendiri, mari mewujudkan hidup sehat tanpa asap rokok mulai dari sekarang. Sekian dari pidato dari saya, terima kasih. Selanjutnya, materi ketiga yang mengenai narkoba kepada Grace yang menyampaikan materi. Seperti yang kalian semua ketahui, narkoba adalah salah satu obat-obatan yang harus dihindari dan telah dilarang untuk digunakan oleh semua orang, mau anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga dengan orang tua. Sampai menggunakan narkoba dapat juga merusak fisik, organ tubuh, serta kehancuran mental seseorang, dan menghancurkan masa depan kita semua. Di kalangan pelajar, penyalahgunaan narkoba dapat merubah sikap serta mengganggu proses belajar. Oleh sebab itu, sebagai pelajar harusnya mendukung gerakan anti narkoba dengan membuat poster, slogan, ataupun dengan cara lainnya. Marilah kita bersama-sama jaga generasi kita dari bahaya narkoba. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, materi yang keempat yang mengenai bullying kepada Andri Junianto yang menyampaikan materi. Bullying. Sekolah merupakan salah satu tempat di mana bullying biasanya terjadi. Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang individu atau kelompok yang lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka. Bentuk paling umum bullying di sekolahan adalah pelecehan verbal yang biasanya dalam bentuk ejekan dan godaan. Mereka yang dirundung biasanya akan merasa cemas dan ketakutan setiap bertemu dengan orang melindunginya, sehingga tidak bisa berekspresi di sekolah dan tidak bersemangat menjalani pendidikan di sekolah. Mengapa seseorang melakukan bullying? Pelaku bullying melakukan aksi bullying dengan berbagai alasan. Biasanya mencari perhatian teman sebaya dan orang tua mereka, atau mereka merasa paling memegang kendali. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir, yang mengenai dampak penggunaan gadget kepada Clarissa yang menyampaikan materi. Dampak penggunaan gadget. Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern yang digunakan untuk mempermudah kegiatan komunikasi manusia. Kini kegiatan komunikasi telah berkembang semakin lebih maju dengan munculnya gadget, di antaranya smartphone seperti iPhone, Android, BlackBerry, serta notebook. Dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial anak usia dini terdapat dampak positif dan dampak negatif. Penggunaan gadget yang berlebihan akan membawa dampak buruk bagi perkembangan sosial dan emosional anak. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Solusi terhadap permasalahan pemakaian gadget pada anak usia dini dengan cara membatasi pemakaian gadget,
mengawasi anak dalam bermain gadget dengan figur orang tua yang berperan sebagai penting serta memberi jadwal waktu yang tepat saat anak bermain gadget agar gadget tidak dapat menghambat perkembangan sosial anak usia dini. Rangkaian acara public speaking telah selesai. Saya akan membacakan simpulan dari materi kita hari ini, yaitu mengenai lingkungan sekolah. Jadi, di lingkungan sekolah kita harus menaati peraturan yang dibuat sekolah, karena sudah menjadi kewajiban untuk menaati peraturannya. Lalu, kesimpulan merokok yaitu asap rokok merupakan masalah penting karena berdampak buruk terhadap kesehatan. Asap rokok dengan segala zat yang dikandungnya akan memberikan efek yang merugikan, terutama pada sistem pernafasan dan kardiovaskular. Jadi, berhentilah merokok merupakan cara terbaik menghindari dan mengurangi dampak buruk akibat asap rokok. Kesimpulan dari narkoba, kita sebagai generasi muda, para pelajar, hindarilah narkoba, karena narkoba dapat membuat masa depan hancur dan juga penggunaan narkoba bukanlah salah satu hal yang baik dan juga bermanfaat. Karena itu, marilah bersama-sama kita hindari narkoba dan hiduplah sehat. Kesimpulan dari dampak penggunaan gadget. Penggunaan gadget ada negatif dan positif negatifnya adalah anak-anak tidak berkonsentrasi dalam belajar, berkurangnya sosialisasi dan beraktivitas. Positifnya dapat mendapat ilmu pengetahuan dan menghubung komunikasi jarak jauh, dan juga dapatnya berguna bagi kita untuk mencari tahu hal-hal yang belum kita ketahui serta lainnya. Demikian diskusi dari kelompok 1 ini. Saya sebagai moderator pada hari ini memohon maaf atas kesalahan sebesar-besarnya saat proses penyampaian berbagai hal yang bersangkutan. Sekian, terima kasih atas perhatian.